Halo, bertemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL dengan timeline ikhlas berbagi, rela memberi. Channel ini nanti akan berisi tentang tips dan trik pembelajaran matematika maupun tutorial lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi operasi hitung pengurangan pecahan. Ini adalah materi untuk SD kelas 5. Nah, kalau kita melihat bentuk pengurangan pecahan seperti ini dengan penyebutnya sama, itu yang kita kurangkan itu adalah cuma di bagian pembilang, sedangkan penyebutnya tidak dikurangkan. Mungkin ada pertanyaan buat kita, ya, mengapa yang dikurangkan itu hanya bagian pembilang? Atau misalnya ketika kita akan mengurangkan pecahan dengan penyebut berbeda, ya, pertanyaannya adalah mengapa kita harus terlebih dahulu menyamakan penyebutnya, ya. Nanti kita akan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini pada video pembahasan berikut. Yang pertama tentang pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Tentukan hasil pengurangan dari pecahan berikut, 3/5 kurang 1/5. Jadi di sini ada dua langkah yang teman-teman harus kuasai. Yang pertama, jika penyebutnya sama, ya, jika penyebutnya sama, maka yang dilakukan adalah kita tinggal mengurangkan bagian pembilangnya. Ya, nanti alasan akan Pak Frans jelaskan. Jadi untuk langkah pertama adalah 3/5 dikurangi 1/5. Kita melihat bagian pembilangnya sudah sama. Maka langkah berikutnya adalah kita tinggal mengurangkan bagian pembilangnya. Kita tulis menjadi 3 kurang 1, lalu per 5. 3 kurang 1 itu adalah 2, maka hasilnya 2/5. Nah, pertanyaannya, mengapa untuk pengurangan dengan penyebut sama yang kita kurangkan hanya bagian pembilang? Coba melihat. Ini misalnya kita punya 3/5, berarti artinya kita menyiapkan satu bagian besar seperti ini, lalu kita bagi menjadi 5 bagian, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 3/5 artinya kita mengarsir 3 bagian. Oke, kita mengarsir 3 bagian seperti ini. Lalu kita kurangkan, ya, jadi ini 3/5. Kita kurangkan 1/5, artinya kurang ini berarti kita ambil. Jadi dari 3/5 ini kita ambil, teman-teman. Kita akan mengambil satu bagian dari 5 bagian. Oke, jadi misalnya bagian ini yang kita ambil, bisa. Nah, ini yang kita ambil, teman-teman, ya. Maka yang tersisa ada berapa bagian, teman-teman? Iya. Maka ini adalah sisa. Adalah sisa hasil pengambilan. 2 bagian yang tersisa dari berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya sama dengan 2/5. 2 ini berarti sama dengan 3 dikurangi 1. Jadi itu adalah alasan mengapa pada pengurangan pecahan dengan penyebut sama, kita cukup mengurangkan bagian pembilangnya. Oke, kita lanjut. Untuk materi penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Tentukan hasil penjumlahan pecahan berikut dalam bentuk, ini bentuk paling sederhana. 1/2 kurang 1/3. Maka ada 3 langkah, teman-teman. Yang pertama kita lihat penyebutnya sama atau beda. Oke, pecahan pertama penyebutnya 2. Pecahan kedua penyebutnya 3. Berarti penyebutnya beda. Samakan penyebut kalau penyebut beda. Gunakan KPK. Oke. Atau kelipatan persekutuan terkecil. Kita pakai kelipatan, teman-teman, ya. Oke, kita lihat kelipatan dari 2. 2 itu berarti 2, kemudian ditambah 2, 4, ditambah 2, 6, ditambah 2, 8, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 3 dimulai dari 3, kemudian tambah 3,
6. Nah, sudah ketemu ternyata KPK-nya adalah 6. Maka pada bagian penyebut 2 dan 3 kita ganti dengan KPK-nya. Sehingga ini kita bisa ganti 6 lalu kurang. Kemudian ini juga. Selanjutnya untuk mengisi bagian pembilang seperti biasa kita menggunakan pola mirip sekali dengan penjumlahan pecahan. Polanya apa teman-teman masih ingat? Iya. Bagi lalu hasilnya dikalikan. Ingat polanya. 6 bagi 2, 3 kali 1, 3. Lalu ini sama. 6 bagi 3 gitu ya. Hasilnya dikali dengan bagian pembilang. Ulang, 6 bagi 3, 2 kali 1, 2. Nah, ini kelihatan penyebutnya sudah sama. Maka kita cukup mengurangkan bagian pembilangnya. Jadinya 3 dikurangi 2 per 6. Maka hasilnya sama dengan 1 per 6. 3 kurang 2 itu 1. Oke, kembali ke pertanyaan di awal tadi. Mengapa untuk penjumlahan atau pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda seperti ini kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke. Misalnya kembali ke soal ini 1 per 2 kurang 1 per 3. Kita punya 1 buah lingkaran. 1 per 2 berarti kita bagi lingkaran ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Lalu misalnya 1 per 2 yang kita arsir adalah yang bagian kanan. Misalnya kita ambil yang ini ya. Ini adalah 1 per 2. Oke. Lalu yang mau kita ambil adalah 1 per 3. Bayangkan. Dari 1 per 2 yang mau kita ambil adalah 1 per 3. Berarti lingkaran itu kita bagi lagi dulu menjadi 3 bagian yang sama besar. Oke, jadi misalnya kita bagi, jadi ini adalah 1, kemudian kita bagi 3 seperti ini ya teman-teman ya, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah 1 per 3 ya, betul ya. Jadi kita bagi 3 seperti ini, abaikan garis tengah ini, karena ini adalah garis perpanjangan dari setengah tadi ya. Jadi bagian yang ini namanya 1 per 3, dibagi 3. Jadi dari setengah ini, bagian ini yang mau kita ambil teman-teman. Bagian yang ini yang mau kita ambil. Oke, maka ini adalah sisanya teman-teman. Sisanya ini berapa bagian ini tidak bisa kita nyatakan. Mengapa? Karena pembagian lingkaran ini tidak sama besar. Maka kita lakukan pembagian supaya sama besar. Ini tinggal kita tarik garis bantunya. Ya, tinggal tarik garis bantu seperti ini. Nah, sudah kelihatan sama besar. Jadi kita coba tulis kembali. 1 per 2 kurang 1 per 3. Teman-teman perhatikan. 1 per 2 itu yang bagian kuning ini. Ya, setelah kita bagi sama besar, ternyata 1 per 2 ini sama dengan 1, 2, 3 bagian. Dari berapa bagian seluruhnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu dari sama dengan 3 per 6. Oke, sama dengan bagian ini teman-teman. Lalu yang kita ambil 1 per 3 adalah bagian yang ini 1 per 3. Oke, 1 per 3 itu sama dengan 1, 2 dari 6. Berarti 2 per 6. Nah, inilah alasannya mengapa penyebutnya harus disamakan. Sudah sama. Hasilnya adalah 1 bagian. Dari berapa bagian? Dari 6 bagian. Jadi 1 per 6. Inilah adalah hasil 1 per 2 kurang 1 per 3 dengan pembuktian secara geometris. Jadi ini adalah alasan, contoh alasan mengapa untuk pengurangan pecahan dengan penyebut beda, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah samakan terlebih dahulu bagian penyebutnya. Oke Pak Frans, apakah ada trik yang lain selain menggunakan konsep menyamakan penyebut? Oke, masih sama dengan trik penjumlahan pecahan. Ya, triknya namanya apa teman-teman? Iya, triknya adalah kali silang. Oke. 1 per 2 dikurangi 1 per 3 dengan kali silang berarti kita tidak perlu samakan penyebut. Tidak perlu gunakan konsep KPK. Kita langsung kali silang. Caranya, iya seperti ini. 1 kali 3 itu 3.
lalu ada kurang, ya, kali silang, 2 kali 1, 2. Oke, kelihatan kali silangnya ya. Lalu untuk bagian penyebutnya, langsung kita kalikan. 2 kali 3, 6. Oke, tinggal kita kurangkan pemilanya. 3 kurang 2, 1 per 6. Maka hasilnya juga akan sama. Tapi seperti biasa, untuk trik kali silang juga tentu ada kelemahannya, teman-teman ya. Nanti kita akan lihat apa kelemahannya. Apakah sama seperti pada saat penjumlahan pecahan pada video terdahulu? Kita lihat contoh soal berikutnya. Penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Tentukan hasil penjumlahan pecahan berikut dalam bentuk paling sederhana. Oke, Pak jelasin dua cara ya. Cara yang pertama dengan cara biasa, menyamakan penyebut KPK. Cara yang kedua pakai trik. Oke. 3/4 kurang 1/6 sama dengan berapa? Nah, kita cari KPK dari 4 dan 6, tetapi Pak menunjukkan dengan cara yang berbeda. Kalau contoh sebelumnya kita menggunakan kelipatan, nah, cara berikut kita menggunakan cara yang sedikit istimewa. Kita cari KPK dari 4 dan 6, jadi kita tulis seperti ini. Kita perhatikan 4 dan 6 ini sama-sama bilangan genap. Berarti bisa dibagi dengan 2. Oke, kita bagi 2. 2-nya kita tulis di tengah seperti ini. Kita bagi dengan 2. 4 bagi 2. 2 ya, tulis di bawah 4. Lalu 6 bagi 2, 3. 2 dan 3 ini adalah bilangan prima ya. 2 bilangan prima, 3 bilangan prima, berarti sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka berhenti di sini. Oke. Kemudian kita bagi menjadi 2 kelompok seperti ini. Nah, kalau misalnya ditanyakan FPB, maka jawaban kita yang bagian tegak ini, teman-teman. Jadi kalau FPB dari 4 dan 6, 2. Tapi kan kita di sini mencari KPK. Nah, KPK-nya gimana, teman-teman? Nah, KPK itu adalah perkalian dari bagian yang tegak dengan bagian yang mendatar atau bagian yang horizontal. Jadi KPK-nya itu sama dengan 2 kali 2 kali 3. Oke, sama dengan 2 kali 2, 4 kali 3, 12. Jadi KPK dari 4 dan 6 itu 12, sehingga bagian penyebutnya kita bisa ganti saja dengan 12. Oke, selanjutnya polanya sama. 12 bagi 4, 3 kali 3, 9. Isi di sini. Lalu 12 bagi 6, ya, 2 kali 1, 2. Isi di sini. Nah, penyebutnya kan sama nih. Berarti tinggal dikurangkan bagian pembilangnya. 9 kurang 2 per 12. Nah, 9 kurang 2 itu adalah 7. Maka hasilnya 7 per 12. Ini adalah cara pertama. Sekarang kita lihat cara kedua. Kita menggunakan trik ya. Triknya namanya kali silang. Oke. Kali silang. Kita tulis kembali soalnya. 3/4 lalu dikurangi 1 per 6. Oke, kita kali silang. 3 dikali 6 ya sama dengan 18 lalu kurang. Kemudian 4 dikali 1 ya. 4 dikali 1 itu sama dengan 4. Per, jangan lupa penyebutnya dikalikan. 4 kali 6 itu sama dengan 24. Kita kurangkan bagian pembilang. 18 kurang 4 itu 14 per 24. Loh Pak Frans, kok hasilnya beda? Ya, cara pertama 7 per 12, cara kedua 14 per 24. Nah, ini adalah kelemahannya. Kelemahan dari cara trik kali silang. Kita bisa saja mendapatkan pecahan dengan angka yang lebih besar ya. Caranya kita bisa sederhanakan. 14 dan 24 ini kan sama-sama bilangan genap. Jadi kita bagi 2. Bagian pembilang bagi 2, bagian penyebut juga bisa dibagi dengan 2. 14 bagi 2, 7. Kemudian 24 bagi 2 sama dengan 12. Nah, ternyata hasilnya sama. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Seperti biasa, jika suka dengan video ini boleh jempol ke atas, tidak suka boleh jempol ke bawah. Silakan tuliskan komentar di kolom komentar.
dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.